titik balik hujatan FPI, Bahar, Rizik terhadap PWI LS. Mengapa saya menyebut titik balik? Titik balik itu perubahan alur cerita tidak terbayangkan sama sekali barangkali ya, oleh FPI, Bahar, dan Rizik. Apa hal yang tidak terduga? Orang-orang atau komunitas yang dikira lemah, tidak memiliki pengikut, tidak memiliki pengaruh, tidak akan berpengaruh, tidak akan berkembang, itu justru memiliki kekuatan yang luar biasa. Contoh konkretnya begini. Saat Rizik Syihab ceramah dengan ekspektasi dan percaya diri yang luar biasa, penuh harapan dan kepercayaan yang luar biasa, dia meyakini apa yang disampaikan ke publik itu akan bisa menghipnotis, mempengaruhi masyarakat luas. Sehingga ceramah-ceramah agitatif dia untuk mendorong seseorang untuk meluapkan emosi yang dahsyat dan luar biasa kepada sebuah objek, itu dia pikirkan akan berhasil. Bahkan sampai mengajak jamaahnya di depan dia pada saat ceramah. Itu jejak digitalnya banyak itu di sosial media. Untuk asah golok, asah parang, ngajak perang misalnya, nyuruh siap sewaktu-waktu ada panggilan keluar rumah, tentu dengan asahan-asahan tadi itu. Dan itu berlanjut, tidak hanya di satu tempat, tapi di sebuah tempat yang dia sebut dengan istilah kegiatan safari dakwah misalnya. Tentu di sana juga ada atas nama agama dan simbol-simbol Islam, bahkan simbol dirinya sebagai seorang penceramah yang penuh imamah, gamis, dan beberapa pasukan FPI yang mengiringi atau yang menyambut misalnya. Ini ibarat sebuah cerita itu sudah tersusun rapi, prosesnya seperti apa, endingnya seperti apa, dan pengecoh-pengecoh, konflik-konflik yang ada di dalam cerita itu, nanti cara penyelesaiannya seperti apa, itu sudah tersusun rapi. Tapi di luar dugaan, ternyata di situ ada titik balik itu tadi. Titik balik, ya sebuah perubahan cerita secara dramatis, alur cerita secara dramatis. Apa yang dilakukan oleh Rizik, FPI, Bahar itu dengan berbagai ekspektasi, keyakinan itu akan membesarkan gerakan FPI. Dengan cara seperti itu justru malah melemahkan FPI. Ada beberapa tag yang bisa kita analisis. Pertama, bisa kita saksikan bersama dengan kemunculan FPI, Bahar, dan Rizik. Di situ ada beberapa catatan pelajaran kita bersama. Dan pada akhirnya di situ akan menjadi titik balik. Yang titik perubahannya itu bukan menguntungkan dari yang punya rencana, dari kisah yang telah disusun rapi, tapi justru keberuntungannya itu di luar ekspektasi dan keyakinan para pembuat cerita atau mereka yang ingin mengalami langsung dalam sebuah kisah. Justru keuntungan, kemanfaatan diambil oleh orang lain.
Contoh yang pertama misalnya, untuk menarik simpati publik harus ceramah dengan agitatif dan penuh provokasi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Dia mengira itu sebagai sebuah konsep dakwah yang akan menarik massa, mendapat simpati dan dukungan publik. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Masyarakat kita ternyata tidak seperti yang ada dalam bayangan Rizik Syihab. Memang kalau melihat para muhibbin, seolah-olah mereka itu menjadi penyelamat visi misi Rizik Syihab. Tapi justru muhibbin dengan keikutsertaan dan kenurutannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Rizik Syihab, itu malah menjadi instrumen kecerdasan dan pemahaman pihak-pihak yang menyaksikan fenomena itu. Tidak simpati, tidak mendukung, tapi malah menjadi titik balik dari apa yang telah diskenariokan oleh Rizik Syihab. Sehingga masyarakat semakin menyaksikan jejak digital yang cukup mengerikan sebagai sosok yang memang tidak bisa dijadikan panutan dalam konteks keberagamaan, dalam konteks keberagaman, dalam konteks keanekaragaman. Karena refleksinya itu penuh provokatif dan agitatif. Nah, rencana, strategi, hitungan matematis Rizik Syihab dalam ceramahnya yang seperti itu akan diharapkan dengan penuh keyakinan menghasilkan sebuah basis massa yang luar biasa, ternyata menjadi titik balik yang justru malah melemahkan gerakan Rizik Syihab. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, setiap Rizik Syihab ceramah itu menunjukkan emosi yang luar biasa. Sementara masyarakat Jawa itu pinter-pinter loh. Masyarakat Jawa pribumi itu memang banyak diem. Ya kayak diemnya seorang ilmuwan yang penuh perenungan, mendalam, sehingga bisa menarik sebuah simpulan-simpulan yang lebih genuine, otensitasnya kuat. Keaslian dari perenungan masyarakat Jawa atau pribumi itu luar biasa. Semuanya bisa memahami bahwa marahnya Rizik Syihab dalam ceramah itu sebenarnya untuk menutupi ketakutan sebenarnya. Biasa kan dalam tradisi di pesantren, di kiai-kiai kuno itu melarang kita untuk tidak marah. Dan itu juga selalu kita temukan dalam pesan Nabi terkait dengan fenomena umat manusia yang suka marah. Pesan Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ternyata secara psikologis bisa dipahami. Dalam perspektif sofistik juga bisa dibenarkan bahwa kemarahan itu sebenarnya kan untuk menutupi ketakutan sebenarnya. Jadi kalau lihat Rizik Syihab marah, itu sebenarnya dia sedang takut. Kalau lihat Bahar Smith marah, itu sebenarnya dia sedang takut. Untuk menutupi rasa takut itu, maka kemudian marah. Dan dua cara untuk menghindari rasa takut itu diantaranya kan lari sambil menjerit atau marah sambil mengancam. Itu untuk solusi menghindari rasa takut. Nah, rupanya Rizik Syihab itu sedang mencari solusi. Bahar Smith itu sedang mencari solusi. Bagaimana
bisa menjawab ketakutan itu? Ya marah, lari dengan menjerit, atau marah dengan mengancam. itu 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 cara untuk menutupi ketakutan. Artinya apa? Dalam persepsi Rizik Syihab dan Bahar, marah itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang wow, menakutkan. Tapi itu bisa menjadi titik balik. Bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi karena ada ketakutan. Jadi kemarahan seseorang itu bukan suatu fenomena yang menakutkan sebenarnya. Tapi kemarahan seseorang itu sebenarnya adalah ada sesuatu yang ditakutkan pada orang yang marah itu. Itu sebenarnya adalah menutupi ketakutannya. Itu. Sama seperti marah Rizik di ceramah-ceramah itu. Wow, 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 wow. Itu sebenarnya sedang menutupi ketakutan. Gerakan yang tidak kunjung mendapatkan simpati secara publik dan meluas, tapi terbatas hanya komunitas-komunitas muhibbin atau orang-orang yang masuk dalam jaringan FPI itu. Ada kejengkelan-kejengkelan yang menakutkan. Tapi rata-rata biasanya orang yang penuh ketakutan, dia itu terlalu besar ekspektasinya, sehingga ketakutan untuk tidak bisa mencapai sebuah harapan. Maka hidup ini itu yang wajar saja. Yang wajar saja. Nggak usah berlebih-lebihan dalam mencapai sebuah harapan. Untuk mencapai sebuah harapan itu tidak usah berlebih-lebihan. Nah, semuanya ada takdir. Semua ada keputusan dari Allah. Man yuharrik, Allah muharrik. Siapa yang menggerakkan kosmologi ini? Allah muharrik. Allah yang menggerakkan kosmologi ini. Silahkan punya harapan. Silahkan punya cita-cita. Silahkan punya keinginan. Silahkan berjuang dengan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam perjuangan itu, sesuai dengan ajaran. Tapi nggak boleh melampaui batas kemampuan manusia yang alamiah saja. Mengalir, mengikuti dharma pergerakan, perjuangan, atau dharma mencapai sebuah harapan, keinginan. Karena kalau berlebih-lebihan, itu nanti akan dihantui rasa ketakutan. Jangan-jangan kalau tidak tercapai, jangan-jangan kalau gagal, jangan-jangan kalau ada tantangan, jangan-jangan kalau ada yang menghambat, ini gimana. Akhirnya muncul emosi, menumpahkan emosi. Ini efek sesuatu yang berlebih-lebihan. Akhirnya takut kalau gagal. Nah, disitulah muncul emosi. Bahkan kalau bisa mengancam. Tapi lupa, pola seperti ini akan memunculkan titik balik pergerakan. Menggagalkan rencana semula dan akan berganti alur cerita secara dramatis. Yang itu semua kuasa Allah untuk menciptakan itu semuanya. Bahar Smith juga begitu. Misalnya kemarin di Depok pelantikan di Soneta Group, pelantikan PWLS, dia marah-marah. Bubarkan PWLS. Kalau nggak bubarkan, kami akan membubarkan. Mudah dipahami kan akhirnya. Itu adalah bentuk ketakutan yang ditutupi dengan refleksi kemarahan, dengan diiringi sikap-sikap yang mengancam. Ketakutan itu. Ya, ketakutan ada pesaing, ketakutan ada yang mengcounter, ketakutan basisnya berubah. Itu. Maka kemudian emosi, harapan itu tidak tercapai.
Sama, ada yang ketiga misalnya. Yang ketiga atau yang keberapa ini, contoh-contoh ini. Misalnya dengan Bang Haji Rhoma Irama, begitu marahnya Rizik Syihab dengan Bang Haji, Bahar Smith dengan Bang Haji, orang-orang FPI, Muhyiddin, itu sebenarnya kan karena ada cinta yang tertambat. Bang Haji itu menggemaskan dan menarik simpati banyak orang, bahkan kelompok-kelompok yang ingin selalu mengedepankan kehendak kuasa sangat berharap bisa menguasai Bang Haji, bisa menarik simpatiknya Bang Haji, dan itu diiringi dengan sebuah harapan yang luar biasa, karena dukungan Bang Haji terhadap gerakan sebuah kelompok itu akan berpengaruh besar karena dia punya basis massa, sosok legendaris. Ternyata tidak sesuai dengan harapan Rizik Syihab, harapan Bahar Smith. Akhirnya emosi karena terputusnya sebuah harapan untuk bisa bersinergis dengan Bang Haji. Ternyata Bang Haji tidak mau bersinergis dengan FPI, dengan Bahar Smith, dengan Rizik. Akhirnya Bang Haji membuat kecewa, marahlah dengan Bang Haji. Itu marah itu kan karena ketakutan kehilangan Bang Haji sebenarnya. Marahnya Rizik Syihab, marahnya Bahar Smith itu adalah bentuk ketakutan karena kehilangan Bang Haji Rhoma Irama. Akhirnya ketakutan yang berlebihan diiringi dengan beberapa ketidakpuasan. Itu bentuk ketakutan. Contoh lagi, dengan adanya PWLS, Bahar Smith dan kelompoknya kemarin pas pelantikan mengatakan PKI, neo PKI, sudah neo PKI terhadap komunitas PWLS misalnya. Nah, ini sebuah cerita yang ingin diciptakan oleh katakan komunitas FPI, entah di situ ada Bahar, ada siapa. Nah, yang jelas saya menyaksikan itu baru bilang PKI gitu. Dan jejak digital muncul dari komunitas FPI yang mengatakan PWLS PKI. Oh, itu kisah yang disusun dengan rapi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat cerita kisah hitam terhadap sebuah komunitas yang berbeda. Nah, tetapi justru tuduhan terhadap PWLS adalah PKI itu malah membuat titik balik kekuatan PWLS yang di luar dugaan anak-anak FPI, Bahar, Rizik dan lain sebagainya itu. Oh, itu sekaligus bisa menjadi kekuatan PWLS. Titik baliknya di situ. Lagian siapa yang percaya PWLS PKI? Pendirinya PWLS itu tokoh-tokoh yang betul-betul berbasis kearifan lokal, menggerakkan masyarakat pribumi untuk melawan kolonial. Mbah Abbas, leluhurnya Gus Abbas, Mbah Fuad Hasyim. Kita semua tahu Gus Dur itu seringkali silatul arham di dalamnya Abah Fuad Hasyim. Dan beliau juga pengurus PBNU, Mbah Abbas, pendiri PBNU. Masa pendiri PWLS dituduh PKI, PWLS dituduh PKI, padahal pendirinya itu leluhur-leluhurnya para pejuang, masa gitu. Saya misalnya, saya akrab dengan Gus Abbas, akrab dengan tokoh-tokoh PWLS, kemudian saya dituduh PKI, ya lagian siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Saya itu PKI itu siapa yang percaya?
Nggak ada yang percaya. Kita keluarga besar yang memang benturan langsung dengan PKI. Kita ini dari keluarga besar yang langsung benturan dengan PKI. Mosok dikatakan PKI. Di era jaya-jayanya PKI, itu keluarga besar kita itu berhadapan-hadapan dengan PKI, perang melawan PKI. Mosok dikatakan PKI. Nah, emang kan akhirnya orang jadi ketawa karena apa? Tidak realistik. Kelompok FPI, Bahar Semi dan kawan tidak realistik. Nuduh PWLS PKI. Nah, akar historisnya nggak ada hubungannya dengan PKI. Justru orang-orang ini loh yang sok nuduh PKI orang lain, itu leluhurnya ada yang menjadi gembong PKI. Tidak hanya di negeri ini leluhur mereka jadi gembong PKI. Di asal kawasan Arab pertama yang mengusung Partai Komunis itu justru di Yaman Selatan, dan itu asal usul leluhur Pak Alwi. Nah, tapi kan kita sendiri itu kan selama masih ada perubahan, selama masih ada komunikasi, PKI pun sebenarnya kan kita persepsikan adalah sosok-sosok yang memang perlu diperbaiki aja. Mungkin mereka sedang terjerat dengan sebuah ideologi, sehingga orang-orang yang masuk di PKI itu memang selama mereka itu tidak melakukan kekerasan, mereka adalah bagian dari objek yang memang perlu didampingi untuk mendapatkan kesadaran. Tapi kalau PKI melakukan gerakan konfrontatif, ya harus kita lawan. Seperti era-era 65 itu kan PKI melakukan gerakan-gerakan konfrontatif, ya kita lawan. Keluarga besar kita benturan langsung dengan PKI. Mengapa? Karena mereka melakukan konfrontatif. Tapi kalau nggak melakukan konfrontatif, kalaupun masih ada, ya kita dampingi. Apalagi sekarang sudah tidak ada PKI, sudah tidak ada partai PKI. Kan menghabiskan waktu untuk kita bahas, apalagi dijadikan sebuah instrumen untuk menuduh orang yang beda dengan FPI adalah PKI, yang beda dengan Bahar, beda dengan Rizik. Dengan mudahnya mengungkapkan lawan-lawan mereka adalah PKI. Itu kan jadi lucu.